Jumpa lagi dengan saya Review Channel. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan tes adapter charger dari brand unit yang support GaN 120 watt. Menurut saya ini dalam kategori adapter charger sakti. Salah satunya support SuperVOOC. Nah, kemarin ini saya dapatkan dengan harga sekitar 237. Tentunya bermain-main voucher ya untuk mendapatkan harga yang semurah itu. Bila berminat, link pembelian ada di deskripsi. Nah, kali yang saya tes adapter charger ini untuk mencharging ke berbagai macam device seperti yang saya tulis di deskripsi. Seperti apa performa adapter charger ini? Simak videonya. Ini yang kita dapat dalam paket pembelian adapter charger unit GaN 120 watt yang dikemas dengan kemasan warna hitam kombinasi kuning seperti ini. Lalu di dalamnya ada plastik atau kemasan seperti ini sebagai tempat adapter charger. Di dalamnya lagi ada ini semacam user manual. Nah, seperti ini menggunakan bahasa Indonesia. Nah, lihat ini. Nah, oke. Lalu kita akan dapat adapter charger unit GaN 120 watt. Tampilan fisik adapter charger ini menggunakan model cat doff. Lalu ada tulisannya unit plus tulisan 120 watt GaN 3. Kita lihat dari sisi sini kosong, dari sisi sini kosong, dari sisi sini kosong. Dari sisi sini ada dual USB, satu USB A dan satu USB C. Coba saya cek dari sisi jumlah port yang ada di USB A. Nah, lihat ini, dia ini ada 4 pin, lihat ya, terlihat ya. Nah, 5 pin, yang ada di sini satu, tengah-tengah, lihat itu ya. Nah, terlihat, kemudian di belakang 4. Nah, totalnya sekali lagi USB A-nya ada 5 pin. Kemudian kita cek dari sisi bagian colokan, ini ada berbagai macam sertifikat. Lihat ini, mulai dari CI, gambar rumah, gambar tempat sampah, dan lain-lain. Kemudian kita lihat dari sisi sini ada spesifikasi dari adapter chargernya model UCH 437, output power 120 watt dan berbagai macam struktur daya. Silakan dilihat sendiri. Intinya ini lihat 20 volt output USB-C nya ya, 20 volt 3,25 ampere. Kalau seperti ini menurut saya sekitar 65 watt ya kalau tidak salah. Mohon dikoreksi bila salah ini. Ini silakan dikalikan. Kemudian output USB A ini lihat 20 volt 6 ampere sama dengan 120 watt. Nah ya, jadi seperti ini struktur daya yang ada di adapter charger unit GaN 120 watt. Dilihat dari sisi finishing produk atau build quality, tulisannya sangat rapi pengerjanya, tidak salah-salah. Lihat ini. Kemudian dari sisi spesifikasi juga kecil tapi rapi. Dilihat dari sisi tulisan yang lainnya, lihat dari sisi port USB A juga kecil. Tidak terlalu kecil sih, ya lumayan standar tapi juga rapi. Tidak salah-salah sablonan atau tulisannya. Kemudian kita lihat dari sisi finishing antara casing satu dengan yang lainnya. Lihat ini, sangat rapi pengerjaannya. Nah, kita lihat jelas rapi. Dari sisi finishing antara casing hitam dan putih juga sangat rapi. Kemudian dari sisi port, lihat ini, menurut saya juga rapi. Saya balik seperti ini, lihat rapi. Nah, jadi dari sisi finishing produk atau build quality unit ini sudah lebih dari cukup. Ini coba saya ketok-ketok perbandingan antara adapter charger unit dengan adapter charger polosan seperti ini. Mulai dari sisi unit dahulu saya ketok-ketok, silakan didengarkan. Enak, tek tek tek. Kita coba dari sisi sini. Enak, tek tek tek. Coba saya ketok-ketok bagian adapter charger polosan dari sisi sini. Tang 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 gitu ya. Coba dari sisi sini ada prek 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 gitu. Jadi dari sisi diketok-ketok unit GaN 120 watt ini lumayan tebal adapter charger casingnya. Dari sisi tempel magnet saya ada membanding unit GaN 120 watt adapter charger polosan dan adapter charger bawaan Vivo Flash Charging 80 watt. Nah, ini saya ada model magnet seperti ini. Pertama dari sisi unit dahulu. Nah, lihat ini ya, saya tempelkan magnetnya, saya taruh di sini, lihat. Dia tidak nempel magnet. Artinya colokannya itu berkualitas, tidak mudah berkarat ya. Nah, lihat ini. Kemudian coba kita bandingkan dengan misalnya adapter charger bawaan Vivo Flash Charging 80 watt. Lihat ini saya tempelkan. Dia juga tidak nempel. Nah, ya, jadi standar colokan dari unit ini setara dengan adapter charger bawaan Vivo Flash Charging 80 watt. Sekarang coba adapter charger polosan ini saya tempelkan, dia nempel.
Nah, ini kualitas colokan yang ya kualitas harga murah lah ya. Biasanya nempel magnet seperti ini. Perbandingan dari sisi desain. Nah, ini coba saya bandingkan berbagai macam brand dengan struktur daya yang berbeda-beda. Ini dari brand Venson. 70 watt. Lihat seperti ini. Lihat ini unit perbandingannya. Kurang lebih sama ya dengan unit. Cuman beda desain saja. Nah, ketika saya bandingkan dengan Tranyo 120 watt. Unit 120 watt lebih besar Tranyo. Lihat ini perbandingannya. Nah, kalau kita mengacu pada sisi perbandingan desain dan daya. Nah, yang unik itu ketika kita bandingkan dengan Baseus. Ini Baseus 100 watt. Sebentar, saya perjelas. 100 watt Baseus. Nah, seperti ini. Nah, dia paling besar sendiri padahal dayanya 100 watt. Kalau kita berpacu pada daya, kan ya lebih besar unit. Tapi kok desainnya lebih kecil. Nah, ada yang mungkin dia menggunakan gun sehingga ukurannya lebih kecil. Kita tidak bisa berpacu seperti itu ya. Monggo. Nah, saya cuma ingin membandingkan berdasarkan data seperti ini. Oke, dari sisi desain sudah. Sekarang coba kita bandingkan dari sisi berat. Ini timbangannya. Nah, dari sisi unit dahulu. Nah, lihat ini. Kalau kita menggunakan pacuan teknologi gun, kita tidak bisa membandingkan sesuatu itu berdasarkan besar atau ukurannya dan berdasarkan beratnya. Bisa juga seperti itu. Ada juga, tapi kalau ada yang berpendapat, oh kalau besar dan berat itu mantap kualitasnya, komponen yang ada di dalamnya itu bagus. Ada yang berpendapat seperti itu. Ya, beda-beda pendapat. Nah, oke. Dari sisi unit ini beratnya lihat 99 gram. Oke. Sekarang saya bandingkan misalnya dari Venson dahulu 70 watt. Nah, lihat 70 watt. 127. Nah, dari sisi desain kurang lebih sama tapi lebih berat Venson. Nah, ya. Kalau unit ringan. Nah, ya, oke. Dari sisi Venson sudah. Coba saya bandingkan misalnya dengan Tranyo. Nah, dayanya sama 120 watt dengan unit, cuman agak besar Tranyo. Coba ini saya taruh sini 125. Bahkan dibandingkan dengan Venson masih berat Venson. Nah, ya. Kalau saya berpendapat brand, pengaruh dari brand. Nah, ya, Venson brand bukan kaleng-kaleng. Kalau seperti Tranyo ataupun unit ini kan kategori adapter charger sakti ya. Nah, ya, jadi ya sama juga Tranyo ini juga kategori adapter charger sakti. Jadi ya kualitasnya itu atau build quality tingkat desain antara perbandingan tingkat desain watt dan berat ya 11-12 kalau menurut saya seperti itu. Nah, kembali ke sini lagi. Coba sekarang saya bandingkan dengan Baseus lebih besar, apakah dia lebih berat? Nah, lihat ini. 212, 2 kali lebih berat daripada unit. Padahal cuma 100 watt. Baseus brand bukan kaleng-kaleng. Juga menggunakan teknologi GaN ini. Nah, ya. Saya bingung analisisnya. Intinya data yang saya sampaikan ya seperti itu. Kalau sampean ngejar dari sisi mempermasalahkan desain, kemudian berat dan perbandingan daya, ini tidak masuk. Nah, ini tidak masuk. Tapi kalau yang sampean kejar itu tentang fitur, kemampuan, protokol, isi daya cepat, misalnya dia support SuperVOOC ataupun yang lainnya, ini masuk. Tapi perlu pengetesan lebih lanjut ke masing-masing device. Silakan dilihat ke video selanjutnya. Tes protokol isi daya cepat dengan menggunakan dual USB Doctor ini dari Finersi dan USB Doctor Cosi. Pertama saya cek dari sisi USB A dahulu. Kalau USB A saya cek dengan menggunakan USB Doctor Finersi. Nah, lihat ini lewat jalur USB A. Nah, seperti ini. Nah, sudah nyala. Sebentar saya masuk ke fast charging seperti ini. Saya buat auto detect. Nah, kita tunggu sebentar. Ini masih loading. PD tidak aktif, wajar ya, karena ini lewat jalur USB A. Lihat baterai charging aktif, FCP dia support hingga 12 volt, lumayan tinggi. SCP lihat sangat mantap. Dia support hingga 100 watt lewat jalur USB A. Kemudian QC 5 volt, 9 volt, 12 volt. QC 2.0. QC 3.0 dia tidak bisa. Nah, ini yang saya suka. Ternyata lewat jalur USB A dia support VOOC, dash, WRAP, dan SuperVOOC-nya aktif hingga 10 volt. Ini salah satu protokol isi daya cepat lewat jalur USB A paling bagus yang pernah saya temui. Lihat, dia support 100 watt. SCP itu supercharger protokol dari Huawei.
Kemudian lihat quick chargingnya dia support 12 volt. Bahkan super VOOC-nya juga aktif. Sayangnya PUM Express dia tidak aktif ya. Berbagai macam perbedaan lah ya antara adapter charger satu dengan yang lainnya. Tapi menurut saya ini paling bagus. Nah, lihat tes dari sisi USB-C atau PD sudah selesai. Langsung PD-nya aktif. Ini saya menggunakan kabel dari brand Xiaomi ya, yang support daya 120 watt. Langsung PD 3.0 aktif. Lihat, 120 watt. Sangat bagus. Kemudian FCP aktif, SGP aktif 100 watt. 120 watt, 100 watt. Jadi dari sisi tulisan 120 watt, ini juga 120 watt. Klop antara spesifikasi dengan hasil tes. Kita cek dari sisi yang lainnya. Nah, lihat ini yang saya suka. Dia lewat jalur USB-C ataupun USB-A ternyata support VOOC dan Wrap dan Super VOOC. Lihat. Bahkan QC seri keempat atau 4.0 dia juga aktif. Nah, cukup bagus sekali kemampuan protokol isi daya cepatnya. Sekarang saya tes dari sisi menggunakan USB Dr. Cozy. Nah, lihat ini saya masuk ke protokol. Nah, saya tes. Nah, kita tunggu. Masih loading. Nah, lihat nih. Nah, tadi dari sisi USB Dr. Finersi dia mencapai 120 watt. Tapi tidak detail ya, 120 watt itu dia mengatakan PD. Kalau dari sisi Cozy PPS, lihat ini. PPS-nya 120 watt, PD-nya 65 watt. Nah, kemudian voltasenya dia support 5 volt sampai 20 volt. Cukup lengkap sekali. Maksimalnya 20 volt. Kemudian PPS lihat ini dia. PPS-nya lihat 20 volt 6 ampere sama dengan 120 watt. Hasilnya di sini. QC 2.0 5 volt 9 volt 12 volt. QC 3.0 tidak aktif. Nah, lihat ini ada tulisannya PD 3.0. Jadi ini hasil dengan menggunakan USB Dr. Cozy. Tes PD trigger unit 120 watt. Nah, buat teman-teman ada yang belum paham mungkin apa itu PD trigger, di sini dia melakukan pengetesan PD 2.0, 3.0, PPS, QC4, PD 3.1, EPR dan AVS. Itu pengetesan yang dicakup oleh PD trigger. Lihat ini sudah saya loadingkan. Kita tunggu sebentar. Ini masih loading ya. Nah, kita tunggu. Nah, lihat PD triggernya langsung support 120 watt. Sama seperti yang ada di unit ini. Jos ya, antara spesifikasi dan hasil itu klop. Nah, ini yang saya suka. Kemudian kita cek dari sisi struktur daya. Lihat ini dia support 5 volt sampai paling tinggi di 20 volt. Lihat ini. Coba mungkin ada yang di bawahnya lagi, saya scroll, tidak ada. Kemudian dari sisi ampere, dia support 3 ampere, 3,25 ampere hingga 6 ampere. Sangat lengkap kemampuan PD triggernya. Tes perbandingan Ripple ke ponsel Samsung Galaxy A05 Super Fast Charging 25 watt akan saya bandingkan dengan Ripple-nya Tranyo. Sama-sama 120 watt, sama-sama dalam kategori menurut saya ini charger sakti. Pertama dari sisi unit dahulu. Lihat ini saya hubungkan sekarang. Nah, lihat sudah saya hubungkan. Kita tunggu sebentar. Super Fast Charging aktif. Sebentar saya rubah mode tampilannya dahulu. Nah, seperti ini kan enak. Lihat ini PPS yang aktif dengan struktur daya ini masih negosiasi daya. Kita tunggu sebentar sampai daya maksimal, kemudian baru kita cek dari sisi Ripple-nya dengan menggunakan adapter charger unit seperti ini. Nah, lihat dia berangsur-angsur naik menuju titik daya maksimal. Lihat dayanya sudah di atas 15 watt, sudah rasional. Super Fast Charging aktif. Sekarang saya masuk ke menu Ripple. Nah, lihat ini nilai Ripple-nya. Saya pause cara acak, menghasilkan nilai VPP 52 mV dengan struktur daya kembali ke sini. Nah, lihat ini 9 volt kali 2 ampere sama dengan tadi di maksimal 21. Lumayan rendah nilai Ripple-nya. Menurut saya seperti itu berdasarkan data yang ada di sini. Sekarang saya ganti dengan menggunakan adapter charger Tranyo. Nah, tadi catatannya dari unit sekitar di 50 atau 52. Nah, ini saya ganti adapter charger Tranyo menggunakan port yang sama dan alat tes yang sama lah ya intinya. Lihat ini saya hubungkan sekarang. Kita tunggu sebentar. Super Fast Charging juga aktif. Biarkan ponselnya standby. Lihat ini sekarang masih PD 3.0 yang aktif. Nah, kalau Tranyo ini kita tunggu sebentar. Mungkin ini masih negosiasi daya ya. Nah, lihat berubah menjadi PPS. Kalau PPS-nya sudah jalan, dia berangsur-angsur akan naik perlahan-lahan. Lihat,
Cuman deteksi dayanya agak lebih lambat Tranyo dibandingkan dengan unit tadi. Kira-kira seperti itu. Mohon dikoreksi bila salah. Nah, lihat ini. Ya, 11 watt ya, 12 watt. Nah, lihat ini. Agak lambat perkembangan dayanya. Nah, sudah di atas 15 watt, sekarang sudah rasional ya ini. Yang masuk super fast charging Samsung 25 watt. Sekarang saya masuk ke menu Ripple. Nah, dari sisi Ripple ternyata Tranyo lebih tinggi dibandingkan dengan unit. Nah, lihat ini. Saya pause secara acak menghasilkan nilai VPP 96 mV. Jadi hasil Ripple-nya lebih bagus unit. Semakin rendah nilai Ripple itu semakin bagus. Lihat ini sekali lagi. Nah, saya kembali ke sini mungkin mencapai 20 watt sama, kurang lebih titik maksimalnya, cuman nilai Ripple-nya lebih tinggi. Nah, lihat 96. Tes ke iPhone 8 yang support PD2 atau fast charging 15 watt. Nah, sebelumnya coba saya bandingkan dahulu dari sisi kemampuan Ripple ataupun daya ketika menggunakan adapter charger. Ini bawaan iPad A16. Ini original iPad A16 saya beli dari iBox. Nah, kita bandingkan dahulu dari sisi sini biar saya tidak penasaran. Karena tiap kali saya melakukan pengetesan ke iPhone itu tidak saya tes dari sisi Ripple-nya. Ya karena saya tidak punya dasar pembanding. Kira-kira seperti itu ya. Lihat ini. Ini saya menggunakan kabel dari brand Acer karena ujung dari iPhone A16 ini kan Lightning, jadi ya otomatis USB Dr. Cozy-nya saya taruh di sini. Nah, lihat ini ya. Sekarang saya hubungkan. Nah, seperti ini. Ini menggunakan sekali lagi adapter charger bawaan iPad. Lihat ini, start dari 9%. iPad A16 itu adapter charger bawaannya PD 20 watt. Biarkan ponselnya standby ya. Sekarang kita cek dari sisi sini PD aktif 10 watt. Nah ya, fast charging aktif dengan daya 10 watt. Nah, kira-kira seperti itu. Kenapa kok dayanya rendah? Garap malum, karena ini ponsel era tahun 2018-2017 sudah turun performa atau memang daya segitu era tahun itu sudah cukup bagus sekali. Lihat ini dari sisi sini PD 2.0 yang aktif dengan satu daya 9 volt kali 0,9 atau lihat nih totalnya 9 watt. Sekali lagi menggunakan adapter charger bawaan iPad A16. Sekarang coba saya tes dari sisi Ripple-nya. Sangat tinggi ya nilai Ripple-nya. Oh ya, masih masuk dalam kategori lumayan lah. Saya pause secara acak menghasilkan nilai VPP 100 mV. Kemudian saya tes dengan menggunakan adapter charger unit 120 watt. Nah, oke, masuk sekarang. Nah, seperti ini, kita tunggu sebentar. Nah, terkoneksi dengan baik biar ponselnya standby. Kita cek dari sisi digital display yang ada di kabel Acer. Kita tunggu sebentar. Nah, PD aktif dengan daya 7, sekian watt atau 8 watt ya. Lihat ini. Kurang lebih sama dengan menggunakan adapter charger bawaan iPad A16 PD 20 watt. Sekarang kita cek dari sisi ini yang ada di USB Dr. Cozy. Oh, ini kalau pakai adapter charger unit yang aktif PD 3.0. Kalau tadi menggunakan iPad PD 2.0. Dengan seluruh daya 9 volt kali 0,9 ampere sama dengan sekitar 10 atau 9 watt. Naik turun kurang lebih dayanya sama kayak menggunakan adapter charger bawaan iPad A16. Sekarang saya masuk ke menu Ripple. Nah, lihat. Dibandingkan dengan adapter charger bawaan iPad atau adapter originalnya iPhone, lebih rendah unit ya VPP-nya atau Ripple-nya. Lihat, saya pause secara acak menghasilkan nilai VPP 48 mV. Jadi kalau menurut saya ya lebih aman ini ke ponsel iPhone dibandingkan dengan menggunakan adapter charger bawaan iPad. Lihat, Ripple-nya lebih rendah. Semakin rendah nilai Ripple, semakin bagus performa adapter charger itu. Tes ke ponsel Samsung Galaxy M11 yang support adaptif fast charging 15 watt. Ini saya hubungkan dengan menggunakan kabel USB-A dari brand Anker. Karena kalau ke ponsel kelas fast charging 15 watt atau 18 watt, saya lebih suka menggunakan kadang USB-A. Outputnya saya hubungkan sekarang. Kita tunggu sebentar. Ini masih loading. Lihat start dari baterai 27%. Coba saya nyalakan. Lihat ini. Cuma charging saja. Oh, sudah berubah menjadi fast charging. Lihat, fast chargingnya aktif, biarkan ponselnya standby. Sekarang kita cek dari sisi struktur daya yang ada di sini, tapi fast chargingnya aktif, dayanya kok di bawah 10 watt. Lihat, QC 3.0 dengan struktur daya 4,8 volt kali 1,5 ampere sama dengan 7,6 watt. Nah,
terserah teman-teman pakai indikator ukuran struktur daya atau notifikasi yang ada di sini, beda pendapat. Nah, sekarang saya masuk ke menu Ripple. Nah, lihat ini nilai Ripple-nya. Coba saya pause secara acak, menghasilkan nilai VPP 56 mV. Saya ke ponsel Xiaomi Redmi 9 yang support quick charging 18 Watt. Saya hubungkan lewat jalur USB-A. Lihat start dari baterai 40%. Kita tunggu sebentar, quick chargingnya aktif. Biarkan ponselnya standby. Sekarang kita cek dari sisi protokol isi daya cepat yang aktif QC 3.0 dengan struktur daya 9 maksimal, ini lihat 9,4 Watt. Dengan struktur daya ini lihat 6,6 volt kali 0,7 ampere sama dengan 4,6 Watt. Kenapa kok dayanya rendah? Karena ponsel ini sudah turun performa ya. Usia pakainya sudah sekitar 3-4 tahun. Jadi turun performa itu wajar, kemampuan dayanya. Tapi secara notifikasi masih fast charging aktif. Andaikan ponselnya masih normal, ketika fast chargingnya aktif pasti dayanya di atas 10 Watt. Oke, sekarang saya masuk ke menu Ripple. Nah, lihat ini, saya pause secara acak, menghasilkan nilai VPP 61 mV. Tes ke ponsel Vivo Y21A yang support Vivo Fast Charging 18 Watt. Saya hubungkan lewat jalur USB-A. Lihat ini, sudah saya hubungkan. Start dari baterai 63%, fast charging aktif notifikasinya. Biarkan ponselnya standby. Sekarang kita cek dari sisi protokol isi daya cepat yang aktif QC 9 volt dengan daya maksimal tadi di 13,7 Watt. Dengan struktur daya 9, sekian volt atau 0 kali 0,8 ampere sama dengan 7,5 Watt. Kenapa kok dayanya rendah? Sama kayak di Xiaomi. Ponsel ini sudah turun performa dayanya. Walaupun fast chargingnya aktif, tapi dayanya sudah turun performa. Harap maklum, usia pakainya sudah sekitar 3 tahun lebih. Nah, jadi kalau ponsel normal, ketika fast chargingnya aktif, pasti dayanya di atas 10 Watt. Sekarang saya masuk ke menu Ripple. Lihat ini, nilai Ripple-nya lumayan rendah. Saya pause secara acak, menghasilkan nilai VPP 55 mV. Tes ke ponsel Oppo Reno 3 yang support VOOC 20 Watt. Nah, saya hubungkan lewat jalur USB-A. Lihat ini, sudah saya hubungkan. Kita tunggu sebentar. VOOC-nya aktif, secara tulisan super fast charging. Biarkan ponselnya standby. Sekarang kita cek dari sisi protokol isi daya cepat yang aktif DC dengan struktur daya 4,4 volt kali 2,7 ampere sama dengan 12 Watt. Lihat ini. Nah ya, ini ketika ke Oppo. Ini padahal usia pakainya juga kurang lebih sama seperti di Vivo 18 Watt ataupun Xiaomi 18 Watt, tapi performanya masih bagus Oppo. Ketika fast chargingnya aktif, dia jalan di atas 10 Watt. Nah ya, beda kualitas. Kalau Oppo ini menurut saya kualitasnya lebih bagus sistem chargingnya dibandingkan dengan Xiaomi Redmi 9 ataupun tadi Vivo Y21A. Sekarang saya masuk ke menu Ripple. Lihat nilai Ripple-nya sangat rendah. Lihat ini, cuma 17 Watt, 17, 16 naik turunnya. Ini menurut saya yang membuat performa fast chargingnya Oppo masih bagus karena dia manajemen Ripple-nya sangat rendah. Lihat ini. Nah ya, salut buat Oppo bisa menciptakan device yang sebagus ini. Sistem Ripple-nya sangat rendah sehingga efeknya sekali lagi dia tidak turun performa dalam usia pakai yang cukup lama sistem chargingnya. Tes ke iPad A16 yang support PD secara adapter charger bawaan, support PD 20 Watt. Saya hubungkan lewat jalur PD. Lihat ini, sudah saya hubungkan start dari baterai 25% tadi. Biarkan tabletnya standby. Sekarang kita cek dari sisi yang aktif PD 3.0. Nah ini yang saya suka. Ketika menggunakan unit ternyata dayanya di atas 20 Watt. Nah lihat ini. Bahkan ketika iPad-nya nyala mencapai 26 Watt. Nah coba saya matikan lagi ya biar stabil dayanya. Lihat. Dengan struktur daya 1,5 volt kali, maksud saya 15 volt ya, kali 1,5 ampere sama dengan 23, sekian Watt. PD 3.0 yang aktif. Nah sekarang saya masuk ke menu Ripple. Nah lihat ini nilai Ripple-nya juga tidak terlalu tinggi dibandingkan dengan menggunakan adapter charger bawaan iPad lebih rendah ini nilai Ripple-nya. Saya pause secara acak menghasilkan nilai VPP 85 mV. Tes ke Huawei MatePad yang support supercharger protokol 22,5 Watt. Saya hubungkan lewat jalur PD. Lihat ini, start dari baterai 28%. Supercharging aktif, ada desimalnya, petir double, lengkap notifikasinya. Biarkan tabletnya standby. Sekarang kita cek dari sisi protokol isi daya cepat yang aktif PD 3.0 dengan struktur daya
ini masih negosiasi daya. Kita tunggu sebentar sampai pada titik daya maksimal. Lihat, sudah mencapai titik daya maksimal di sekitar 20 watt. Dengan seluruh daya 8, sekian volt kali 2,3 ampere. Sekarang saya masuk ke menu Ripple. Nah, lihat nilai Ripple-nya juga lumayan rendah. Saya pause secara acak, menghasilkan nilai VPP 37 mV. Tes ke ponsel Samsung Galaxy A05 yang support super fast charging Samsung 25 watt. Saya hubungkan sekarang. Lihat, super fast charging aktif, petir double juga aktif. Start dari baterai 42%. Biarkan ponselnya standby. Lihat ini yang aktif PPS. Nah, lihat dayanya berangsur-angsur naik. Ini masih negosiasi daya. Kita tunggu sebentar sampai pada titik daya maksimal. Nah, lihat ini dia mencapai sudah daya di atas 15 watt. Sekarang jalan di 19 atau 20 watt. Sekarang saya masuk ke menu Ripple. Lihat ini nilai Ripple-nya. Saya pause secara acak, menghasilkan nilai VPP 51 mV. Tes ke ponsel Infinix Hot 30 yang support supercharger 33 watt. Saya hubungkan lewat jalur PD. Lihat ini start dari baterai 13%. Tidak muncul desimal ya, karena lewat jalur PD kira-kira seperti itu. Biarkan ponselnya standby. Sekarang kita cek dari sisi protokol isi daya cepat yang aktif PPS. Nah, kalau PPS bisanya dayanya lumayan bagus. Lihat masih negosiasi daya. Nah, dayanya sudah jalan di 16 watt, 17 watt, 18 watt, 19 watt. Nah, kalau yang anti PPS daya segini menurut saya setara dengan menggunakan adapter charger bawaan Infinix dayanya di atas 18 watt. Cuman karena adapter charger ini lewat jalur PD ya, atau menggunakan adapter charger unit, jadi dia tidak muncul desimalnya. Tapi sekali lagi secara seluruh daya sama dalam perbandingan dengan menggunakan adapter charger bawaan ponsel Infinix 33 watt. Lihat ini. Nah, dari sisi ini sudah. Sekarang saya masuk ke menu Ripple. Nilai Ripple-nya juga tidak terlalu tinggi, lumayan bagus. Saya pause secara acak, menghasilkan nilai VPP 46 mV. Tes ke ponsel Realme 9i yang support Dart charging 33 watt. Pertama coba. Tadi kan berdasarkan tes USB dan definisi dual port ini bisa support Dart charging semuanya, baik USB-A dan USB-C. Pertama coba saya tes dari sisi kabel PD dahulu atau USB-C. Nah, lihat ini, kita tunggu sebentar, masih loading. Nah, lihat ini, Dart charging aktif, ada desimalnya start dari baterai 32%. Biarkan ponselnya standby. Kita cek dari sisi protokol isi daya cepat yang aktif DC dengan seluruh daya 9 volt kali 2,2 ampere sama dengan 20, sekian watt. Ini setara dengan menggunakan adapter charger bawaan ponsel. Sekarang saya masuk ke menu Ripple. Lihat ini, saya pause secara acak, menghasilkan nilai VPP 57 mV. Nah, sekarang coba saya ganti dengan menggunakan kabel USB-A. Nah, biasanya teman-teman yang mengandalkan bawaan ponsel kan pasti menggunakan USB-A, karena secara bawaan ponsel kan adapter charger Dart charging itu USB-A. Nah, lihat ini, coba apakah bisa atau tidak. Nah, buat kaum penggemar USB-A. Nah, lihat nih, saya menggunakan kabel dari brand Anker ya. Nah, coba saya hubungkan sekarang lewat jalur USB-A. Nah, kita tunggu sebentar. Oh, Dart charging aktif. 33 watt ada desimalnya. Saya biarkan ponselnya standby. Sekarang kita cek dari sisi protokol isi daya cepat yang aktif DC dengan seluruh daya 8,8 volt kali 1,8 ampere sama dengan 16, sekian watt. Lihat, dayanya lebih bagus menggunakan kabel PD. Ini saya menggunakan Anker 3 ampere. Secara ada kabel bawaan Dart charging 33 watt ya menggunakan kabel 3 ampere. Nah, dari sisi sini sudah. Saya masuk ke menu Ripple. Secara Ripple hasilnya kurang lebih sama. Lihat ini, saya pause secara acak, menghasilkan nilai VPP 46 mV. Tapi secara daya lebih bagus atau lebih maksimal dengan menggunakan kabel PD. Tes ke ponsel Xiaomi Redmi 15C yang support Mi Turbo Charging 33 watt. Saya hubungkan lewat jalur PD. Lihat, Mi Turbo Charging aktif, ada desimalnya start dari baterai 14%. Biarkan ponselnya standby. Sekarang kita cek dari sisi protokol isi daya cepat yang aktif PPS dengan seluruh daya 8,6 volt kali 2,9 ampere sama dengan 25, sekian watt. Sekarang saya masuk ke menu Ripple, saya pause secara acak, menghasilkan nilai VPP 45 mV. Tes ke ponsel Redmi 15C yang support Mi Turbo Charging 33 watt dengan menggunakan kabel USB-A robot support 120 watt.
Saya hubungkan sekarang, lihat ya, lewat jalur USB-A. Mi turbo charging aktif tapi tidak ada desimalnya. Start dari baterai 15%. Biarkan ponselnya standby. Sekarang kita cek dari sisi protokol isi daya cepat yang aktif PPS dengan struktur daya 8, sekian volt kali 2,9 ampere sama dengan 25, sekian watt. Nah ini setara dengan menggunakan kabel charger ataupun adapter charger bawaan ponsel dayanya segini. Cuman tidak ada desimalnya ya kurang paham juga apa penyebabnya. Mungkin perbedaan kabel atau protokol isi daya cepat. Yang penting secara umum struktur dayanya kurang lebih sama. Sekarang saya masuk ke menu Ripple. Nah lihat ini, saya pause secara acak menghasilkan nilai VPP 45 mV. Tes ke ponsel Itel RS4 yang support power charging 45 watt. Nah karena tadi dari sisi Infinix lewat jalur PD tidak keluar desimalnya. Sekarang coba saya dua tes kabelnya lewat jalur PD dan kabel USB-A. Pertama dari jalur PD dahulu. Lihat ini, saya hubungkan sekarang. Nah, kita tunggu sebentar. Start dari baterai 3%. Tidak ada desimalnya ya, karena lewat jalur PD. Biarkan ponselnya standby. Sekarang kita cek dari sisi protokol isi daya cepat tapi bagus, yang aktif PPS. Dengan seluruh daya lihat 8,9 volt kali 3,4 ampere sama dengan 30 watt. Ini setara dengan menggunakan adapter charger bawaan ponsel kurang lebih di 30 watt ataupun nanti stabil di sekitar 27 watt. Lihat, sangat bagus sekali. Cuman bedanya tidak ada desimalnya. Nah, saya masuk ke menu Ripple. Lihat ini, walaupun dayanya tinggi tapi ripple-nya rendah. Ini yang saya suka dari adapter charger unit GaN 120 watt. Saya pause secara acak menghasilkan nilai VPP 57 mV. Dari sisi sini sudah. Sekarang saya ganti dengan menggunakan kabel USB-A. Nah, biasanya para pecinta kabel bawaan ponsel kan suka menggunakan USB-A. Lihat ini, saya menggunakan kabel dari brand Robot yang support daya 120 watt. Secara daya sudah memenuhi lah ya persyaratan minimal dari permintaan kabel Itel RS4 itu. Minimal dia minta sekitar 4-5 ampere. Ini saya hantam dengan menggunakan kabel 6 ampere 120 watt. Saya hubungkan sekarang lewat jalur USB-A. Start dari baterai, lihat ini. Start, tidak bisa malah restart. Lihat ini. Sudah stabil. Start dari baterai 5%. Lihat. Tidak muncul desimalnya ya, walaupun lewat jalur USB-A. Tapi, lihat ini sudah selesai. Biarkan ponselnya standby. Yang saya suka ini unik dia. Lewat jalur USB-A tapi support PPS. Nah, ini sebuah karakter adapter charger mirip-mirip bawaan ponsel Xiaomi turbo charging. USB-A tapi support PPS. Nah, unik. Dengan seluruh daya 8,7 volt kali 2,8 ampere sama dengan 25 watt. Nah, setara sekali lagi dengan adapter charger bawaan Itel. Saya masuk ke menu Ripple. Nilai Ripple-nya juga terlalu tinggi. Lihat tidak terlalu tinggi ya. Saya pause secara acak menghasilkan nilai VPP 52 mV. Tes ke ponsel Oppo A3x yang support SuperVOOC 45 watt. Pertama coba saya hubungkan lewat jalur PD. Lihat ini sudah saya hubungkan. Kita tunggu sebentar. Lihat, kita tunggu sebentar. Masih loading. SuperVOOC aktif 45 watt, ada desimalnya. Biarkan ponselnya standby. Sekarang kita cek dari sisi protokol isi daya cepat yang aktif PD 3.0 dengan seluruh daya 8,9 volt kali 2,6 ampere sama dengan di 23 watt. Nah, ini kurang lebih sama ya kayak di Itel RS4 power charging 40 watt, kurang lebih dayanya tadi juga segini. Sekarang saya masuk ke menu Ripple. Nah, jangan kaget kalau ke Oppo Ripple-nya tinggi. Sudah menjadi kebiasaan device ini suka menghasilkan Ripple yang tinggi tapi masih dalam kondisi aman. Saya pause secara acak menghasilkan nilai VPP 117 mV. Nah, sekarang saya ganti lewat jalur USB-A dengan menggunakan kabel dari brand Robot 120 watt. Sudah saya hubungkan, kita tunggu sebentar. Lihat ini. SuperVOOC aktif, start dari baterai 40%. Mungkin dayanya tadi agak rendah karena baterainya sudah terisi lumayan banyak ya. 40% SuperVOOC aktif, ada desimalnya. Biarkan ponselnya standby. Unik. Lihat yang aktif PD 3.0 dengan struktur daya 8,9 volt kali 2,5 ampere sama dengan 23, sekian watt. Nah, saya masuk ke menu Ripple. Kurang lebih juga sama nilai Ripple-nya. Saya pause secara acak menghasilkan nilai VPP 118 mV. Tes ke ponsel Samsung Galaxy A36 yang support super fast charging Samsung 2.0 45 watt. Saya hubungkan sekarang. Nah, kita tunggu sebentar. Super fast charging 2.0 aktif, start dari baterai 2%.
Kita cek dari sisi struktur daya. Lihat ini PPS yang aktif dengan struktur daya 8,8 volt kali 4, sekian ampere. Lumayan tinggi ya ampernya, mencapai hingga 40 watt. Lihat ini. Nah, dari sisi sini sudah. Sekarang saya masuk ke menu ripple. Lihat ini nilai ripple-nya, dayanya sangat tinggi tapi ripple-nya rendah. Inilah kehebatan ponsel Samsung Galaxy A36. Saya pause cara acak, menghasilkan nilai VPP 24 mV. Tes ke ponsel Xiaomi Poco M6 Pro yang support turbo charging 67 watt. Pertama coba saya hubungkan lewat jalur PD. Nah, lihat ini sudah saya hubungkan. Start dari baterai 15%, turbo charging 67 watt aktif, ada desimalnya, biarkan ponselnya standby. Sekarang kita cek dari sisi protokol isi daya cepat yang aktif PPS. Dengan seluruh daya, lihat masih negosiasi daya menuju titik daya maksimal. Kita tunggu sebentar sampai pada daya maksimal. Nah, lihat ini dia mencapai pada arus 5,6 ampere. Dengan seluruh daya 9,2 volt kali 5,7 ampere dia mencapai maksimal di 53 watt. Nah, tadi daya puncaknya segini. Ini sudah terjadi penurunan daya. Nah, ya, maksimalnya ini secara ampere dia mencapai 5,7 ampere. Nah, dari sisi sini sudah. Sekarang saya masuk ke menu ripple. Dayanya tinggi, tapi ripple-nya tidak terlalu tinggi. Saya pause secara acak, menghasilkan nilai VPP 83 mV. Nah, coba kita lihat lagi dayanya. Tadi maksimal di 54. Nah, saya catat. Sekarang saya ganti dengan menggunakan USB-A. Nah, ini buat pecinta kabel USB-A. Kadang yang suka ada yang bertanya, oh, kalau pakai kabel bawaan ponsel itu dayanya seperti apa? Saya wakili dengan menggunakan kabel robot 120 watt. Ini juga bagus untuk Xiaomi turbo charging. Lihat ini lewat jalur USB-A. Saya hubungkan sekarang. Kita tunggu sebentar. Start dari baterai 19%, turbo charging 67 watt aktif. Lihat ada desimalnya lewat jalur USB-A. Ini unik, adapter chargernya saya suka dengan fitur seperti ini. Lewat jalur USB-C bisa, USB-A bisa. Kita lihat ini yang aktif PPS. Nah, karakternya sama kayak menggunakan adapter charger Xiaomi turbo charging. Lihat dayanya masih naik. Kita tunggu sebentar sampai menuju titik daya maksimal. Nah, lihat ini tadi sudah mencapai pada ampere 5 ampere, 45 watt. Nah, bukan lewat jalur USB-A ini jelek, kadang ada proses penambahan baterai ya. Seiring dengan pertambahan baterai, kadang dayanya juga turun dalam rangka untuk keamanan dari baterai itu sendiri. Kalau mungkin dengan daya yang sama, ukuran baterai yang sama, persentasenya mungkin kurang lebih sama. Menurut saya ini sudah cukup bagus sekali. Arusnya 5 ampere, dayanya 46 watt. Tadi kalau menggunakan USB-C di sekitar 54. Nah, ya terserah teman-teman punya pandangan yang berbeda-beda. Kalau menurut saya sama saja. Sekarang saya masuk ke menu ripple. Lihat ini nilai ripple-nya juga tidak terlalu tinggi. Saya pause secara acak, menghasilkan nilai VPP 73 mV. Tes ke ponsel Vivo V40 Lite yang support flash charging Vivo 80 watt. Pertama saya hubungkan dahulu lewat jalur USB-C atau PD. Kalau saya pribadi ya, perbandingan antara USB-A dengan USB-C itu lebih suka menggunakan jalur USB-C. Karena pilihan kabelnya itu banyak. Untuk yang spesifikasi kabel kelas atas seperti Anker, Ugreen, Baseus itu rata-rata kabel fitur bagusnya atau spesifikasi bagus ada di USB-C. Lihat, start dari baterai 23%, flash charging tadi aktif. Ini kalau ke Vivo pasti saya menggunakan mode ponsel mati dahulu. Nah, lihat, sekarang kita cek dari sisi protokol isi daya cepat. Tadi dia mengalami negosiasi daya, ini masih loading. Kita tunggu sebentar sampai negosiasi daya maksimal, kemudian kita analisis. Nah, lihat, sekarang sudah jalan di daya 32 watt. Dengan seluruh daya 8,6 volt kali 3,8 ampere sama dengan di 33,7. Lihat. Yang aktif PD 3.0. Ini mode ponsel mati dahulu. Dari sisi sini sudah, sekarang saya masuk ke menu ripple. Lihat, ini nilai ripple-nya juga tidak terlalu tinggi. Saya pause secara acak, menghasilkan nilai VPP 27 mV. Sangat kecil nilai ripple-nya. Nah, dari sisi sini sudah. Sekarang saya nyalakan ponselnya untuk mengetahui apakah ada desimalnya atau tidak. Nah, lihat ini ponselnya sudah nyala, start dari baterai 25%. Kita tunggu sebentar, ada desimalnya. Nah, nyala desimalnya, flash charging aktif lewat jalur PD. Nah, dari sisi sini sudah. Sekarang coba saya ganti dengan menggunakan kabel USB-A. Nah, kalau kabel USB-A ini saya tes secara ponsel hidup saja ya, biar tidak mematikan, menghidupkan ponsel.
takut rusak ponselnya kalau sering-sering seperti itu. Langsung lewat jalur USB-A ini saya hubungkan sekarang. Lihat ini. Nah, tanda sudah terhubung. Oh, lihat dia. Oh, ya, lihat ini. Dia kalau lewat jalur USB-A itu dia mengalami penyesuaian negosiasi daya dengan metode restart. Nah, lebih stabil lewat jalur PD ya. Nah, adanya data seperti ini. Makanya saya tadi bilang, saya lebih suka menggunakan jalur PD daripada USB-A. Tapi kan kadang teman-teman yang baru turun gunung sukanya menggunakan format bawaan ponsel. Kira-kira seperti itu ya. Kembali ke pribadi masing-masing. Flash charging aktif. Lihat ini. Nah, oke. Dari sisi ini yang aktif PD 3.0 dengan seluruh daya 8,3 volt kali 2,8 ampere sama dengan 23 watt. Dari sisi fast charging juga aktif, kira-kira kalau dicek desimalnya juga aktif lah ya, sama seperti menggunakan jalur PD. Saya masuk ke menu Ripple. Lihat ini nilai Ripple-nya juga tidak terlalu tinggi. Saya pause secara acak menghasilkan nilai VPP 30 mV. Tes ke ponsel Infinix Note 40 Pro Plus 5G yang support all around fast charging 100 watt. Saya hubungkan lewat jalur PD. Lihat ini sudah saya hubungkan start dari baterai 11%. Indikator yang muncul fast charging. Nah ya, kalau ke Infinix 100 watt atau Infinix Note 40 Pro Plus 5G ini memang agak susah mencari adapter chargernya. Rata-rata ya paling bagus di fast charging. Ya, adanya data seperti ini. Kita cek dari sisi protokol isi daya cepat yang aktif PPS dengan seluruh daya 7,6 volt kali 1,3 ampere sama dengan 10 watt. Ya, sudah sesuai yang aktif fast charging. Sekarang saya masuk ke menu Ripple. Lihat ini nilai Ripple-nya juga sangat rendah. Saya pause secara acak menghasilkan nilai VPP 17 mV. Lihat ini. Nah, mungkin minta jalur USB-A. Nah, dicoba saja. Nah, lihat ini saya ganti dahulu jalur USB-A. Kalau kurang maksimal kadang kan mungkin ada solusi lewat jalur USB-A. Jangan meremehkan jalur USB-A. Nah, lihat nih, sudah saya ganti USB-A. Sekarang saya hubungkan. Kita coba. Kita tunggu sebentar, masih loading. Start dari baterai 12%, fast charging juga yang aktif. Lihat, tidak ada super ataupun yang lainnya. Biarkan ponselnya standby. Kita cek dari sisi protokol isi daya cepat yang aktif PPS dengan struktur daya 7,7 volt kali 1,3 ampere. Sama dengan 10, sekian watt. Tadi maksimalnya di 23 watt. Kurang lebih sama ya, kayak menggunakan jalur PD. Sama-sama yang aktif VPS. Sekarang saya masuk ke menu Ripple. Ripple-nya juga rendah, tidak terlalu tinggi, mencapai VPP 17 mV. Tes ke laptop Samsung Chromebook 4 yang support PD 45 watt. Saya hubungkan sekarang. Nah, lihat ini sudah saya hubungkan. Kita tunggu sebentar. Dia masih negosiasi daya. Lihat ini cara dia negosiasi daya. Nah, kita tunggu sebentar. Nah, lihat. Nah, ini lihat. Nah. Oh, kita tunggu. Proses negosiasi dayanya lama. Restartnya lumayan lama ya. Nah, sudah selesai. Nah, ya, kadang beda adapter charger, beda cara negosiasi daya. Ini negosiasi dayanya ke laptop, restartnya banyak sekali. Ya, adanya data seperti ini. Sekarang saya analisis ini. Yang aktif PD 3.0 dengan seluruh daya 14,9 volt. Ini masuk dalam kategori 15 volt. 1,8 ampere masuk dalam kategori mungkin 2 ampere. Relnya ya segini. Yang dayanya lihat 28, sekian watt. Bisa ya digunakan charging ke laptop. Cuman tadi negosiasi dayanya lama. Sekarang saya masuk ke menu Ripple. Saya pause secara acak menghasilkan nilai VPP 91 mV. Tes ke laptop Advanced Soulmate X yang support secara voltase 20 volt di sini dan 12 volt di sini. Karena adapter charger ini support 20 volt, saya hubungkan lewat Type-C full fungsi yang 20 volt. Lihat, dia bisa jalan di 20 volt. Lihat PD 3.0 yang aktif, nah, seperti ini. 20 volt pas dikali 0,8 ampere sama dengan 16 watt. Bisa ya digunakan charging ke laptop yang secara voltase butuh 20 volt. Ingat ya, kalau ke laptop Windows itu ukurannya berdasarkan voltase. Nah, kenapa kok dayanya rendah? Karena laptopnya mode mati sehingga dayanya rendah. Kalau biasanya laptop mode hidup, dayanya di atas 20 watt. Nah, sekarang saya masuk ke menu Ripple. Lihat ini nilai Ripple-nya. Tidak usah kaget, Ripple-nya dahsyat khusus buat ke laptop ini. Kenapa? Ya, kadang masing-masing device itu memiliki nilai Ripple yang berbeda-beda. Kalau menurut saya
itu bawaan dari masing-masing device berdasarkan pengalaman saya melakukan tes seperti itu. Bukan kok adapter charger ini jelek menghasilkan nilai ripple yang tinggi, ya memang bawaan dari laptop ini suka menghasilkan ripple yang tinggi, kadang sebagian seperti ini buktinya. Sebelum melakukan tes laptop, rata-rata ripple-nya di bawah 150. Ini lihat ini paling dahsyat sendiri. Sekali lagi, bukan adapter chargernya yang jelek, ya memang laptopnya yang bawaannya ripple-nya sangat tinggi. Lihat ini mencapai 370 sekian milivolt. Tes ke tablet atau laptop ya, ini Asus Transformer Book, ini era tahun 2017-an menggunakan port micro USB seperti ini. Nah, coba menggunakan adapter charger unit ini bisa atau tidak. Saya menggunakan kabel dari brand AUK, ini micro USB. Saya hubungkan, nah lihat dia seperti ini. Nah, sudah saya hubungkan. Kita tunggu sebentar. Nah, lihat indikator charging sudah nyala di sini. Dari sisi ini tadi ya sudah nyala. Biarkan laptopnya mode mati. Yang saya tes dari sisi daya yang ada di sini ya. Seluruh dayanya 9,1 volt kali 1,6 ampere sama dengan 15,5 watt. Ini secara quick charging dia aktif. Biasanya kalau micro USB era tahun 2017 dahulu quick charging ya, quick charging entah 1.0 atau 2.0 yang aktif seperti ini. Daya areanya ya sekitar anggap 15 atau 18 watt ya secara teori, kemudian realnya ini 15,6 watt. Sekarang coba kita analisis dari sisi yang lain. Nah, lihat ini dia seperti ini. Kemudian lihat ini ripple-nya dia. Saya kurang paham ini cara membaca ripple-nya kalau menggunakan USB Dr. Philips. Intinya datanya dia seperti ini. Mungkin teman-teman ada yang bisa membaca, ya intinya datanya seperti ini. Dan intinya adapter charger ini bisa digunakan untuk charging ke laptop ataupun device yang membutuhkan fast charging port micro USB. Tes ke power bank Xiaomi 165 watt, ini baterainya tersisa 83%. Tidak ada masalah ya, atau tidak apa-apa. Karena power banknya ini built-in kabel, saya menggunakan kabel bawaan power bank. Mungkin natanya seperti ini, lewat jalur USB-C yang saya hubungkan lewat jalur sininya. Karena kalau lewat sini kepentok USB doktornya. Nah, jadi seperti ini. Nah, lihat ini saya hubungkan sekarang. Nah, kita tunggu. Nah, sudah terisi. Nah, ya lihat charging. Kemudian kita cek ini daya input built-in kabel, dia mencapai 90 watt. Lihat yang aktif PD 3.0 dengan seluruh daya 20 volt kali 3, sekian ampere sama dengan 64 watt. Kenapa kok dayanya tidak mencapai maksimal? Karena ini baterainya sudah terisi lumayan banyak. Nah ya, dari sisi ini sudah. Sekarang coba saya masuk ke menu ripple. Nah, lihat ini nilai ripple-nya. Saya pause secara acak menghasilkan nilai VPP 113 mV. Walaupun secara voltase tinggi ya setara dengan voltase yang ada di laptop Advent tadi, sama-sama di 20 volt. Tapi nilai ripple-nya rendah. Kalau kita menggunakan patokan nilai ripple itu berdasarkan voltase, ini sama 20 voltnya voltasenya. Tapi nilai ripple-nya rendah. Sekali lagi, ripple itu kadang bawaan dari masing-masing device, dan setelah teman-teman mungkin beruntung yang ada device tapi nilai ripple-nya rendah. Kadang walaupun digonta-ganti adapter charger biasanya tidak jauh beda, tetap menghasilkan nilai ripple yang rendah. Tes untuk penggunaan dual port ini sudah saya coba. Pertama dari sisi USB-A dahulu, lihat ini saya hubungkan. Nah, lihat dia seperti ini ya, saya hubungkan ini menggunakan kabel Anchor. Nah, kemudian ketika saya hubungkan dengan USB-C secara bersama, lihat ini. Nah, dia bersinggungan seperti ini, jadi tidak bisa. Nah, lihat. Antara port USB-A dengan port USB-C terlalu dekat. Dan mungkin coba dari sisi USB-C-nya dahulu, lihat ini USB-C dahulu. Kemudian saya hubungkan USB-A, lihat ini. Nah, tidak bisa. Bersinggungan. Jadi kita analisis ini, lihat saya perdekat ya. Antara USB-A dengan USB-C ini terlalu berdekatan. Mungkin memang sudah diciptakan seperti ini, tujuannya biar tidak digunakan dual port secara bersamaan. Walaupun ada dual port ya, tapi fungsinya tetap diperuntukkan untuk single port saja. Single port USB-A tetap SuperVOOC misalnya aktif, ataupun Xiaomi Turbo Charging aktif, tetap USB-C saja dia SuperVOOC aktif, Xiaomi Turbo Charging aktif, misalnya seperti itu. Sebagai perbandingan, ini contoh ada adapter charger yang diperuntukkan untuk dual port secara bersamaan. Bisa lihat ini.
dia mengatur USB-A dan USB-C tidak berdekatan. Sedangkan unit ini lihat sangat dekat. Coba misalnya Vincent ini ya, USB-A saya hubungkan. Nah, tidak bersinggungan, tidak berdekatan. Ini diperbolehkan untuk dual port, hasilnya seperti ini. Tes speed charging ke ponsel Samsung Galaxy A36 yang support super fast charging Samsung 2.0 45 watt. Pertama kita cek dahulu dari sisi sistem baterai yang ada pada ponsel Samsung ini. Dia nanti start dari baterai 3%, teknologi baterai Li-ion secara mAh 150 mAh, tingkat kesehatan baterai good. Lihat ini baterai tipe Li-ion, kapasitas maksimalnya 5000 mAh. Karena yang saya kejar speed chargingnya, nanti saya buat mode ponsel mati ya, biar efisiensinya semakin tinggi. Lihat ini sudah saya hubungkan super fast charging 2.0 aktif, start dari baterai 3%. Nah sekarang saya matikan ponselnya. Lihat ini saya matikan. Timernya saya nyalakan sekarang. Selanjutnya kita tunggu sampai sekitar 1 jam atau terisi 90%. Membutuhkan waktu berapa menit atau berapa jam ke ponsel Samsung ini. Nah lihat ini ya, start dari baterai 4%, detik ke 30 detik kita kontrol dari sisi stop kontak mencapai 47 watt. Kalau dari sisi stop kontak dayanya cenderung agak tinggi karena belum mengalami resistensi kabel. 30 menit telah berlalu. Kita cek dari sisi stop kontak dahulu. Pertama kali colok sekitar di angka 48 watt. Nah sekarang di 24 watt. Sudah turun 50% performa dayanya dalam waktu 30 menit. Oke, sekarang kita cek dari sisi ponsel. Nah, sebentar saya harus dimiringkan seperti ini biar terlihat. Lihat ini sangat bagus sekali. Terisi 68% dalam waktu 30 menit. Nah, ya, ini ketika menggunakan adapter charger yang lain kadang tidak sampai segini dayanya atau persentase baterainya maksud saya. Oke. Dari sisi ponsel sudah, sekarang kita cek dari sisi adapter charger temperaturnya. Nah lihat ini temperaturnya. Nah sebentar saya gerak-gerakkan dahulu untuk mencari area yang paling panas. Lihat ini 45 tadi 48. Nah lihat 48 ya yang paling panas. Sebentar saya dekatkan seperti ini mungkin. Sama area paling panas di 48. Lihat ini. Ya tidak terlalu panas menyengat, padahal speed chargingnya cukup bagus, mencapai 68% loh dalam waktu 30 menit. Nah ya, oke, kita cek dari sisi ponsel. Nah ini ponselnya juga hangat normal, aman ya, hangat normal, tidak terlalu panas. Lihat ini saya dekatkan, 38-39, hangat normal ya, agak hangat sedikit panas, tapi menurut saya masih kategori hangat normal, cuma 39. Nah lihat. Selanjutnya kita tunggu sampai terisi 90%, membutuhkan waktu berapa menit. 1 jam lebih 1 menit telah berlalu. Saya stop dahulu timernya. Kemudian kita cek dari sisi daya. Lihat ini dayanya sudah 0 watt. Ini sudah terjadi penurunan daya. Nah untuk keamanan dari ponsel itu sendiri, sekarang kita cek dari sisi ponselnya, dia terisi berapa persen. Nah saya miringkan seperti ini biar terlihat. Lihat nih, dia terisi 91% dalam waktu 1 jam lebih 1 menit. Jadi kesimpulannya adapter charger unit GaN 120 watt dual port. Dari sisi finishing produk atau building quality menurut saya sudah lebih dari cukup. Lalu dari sisi kemampuan fast charging ataupun turbo charging tidak ada masalah. Sudah saya tes mulai dari kelas ponsel yang dayanya fast charging 15 watt hingga 100 watt tidak ada masalah. Semuanya jalan. Bahkan beberapa pengetesan ponsel yang kelasnya misalnya dart charging, superVOOC, turbo charging, flash charging ataupun lainnya hampir 100% support kelasnya kelas super. Baik menggunakan port USB-C maupun USB-A sebagian besar bisa jalan. Cuman kalau saya lebih merekomendasikan lewat jalur USB-C, menurut saya lebih stabil. Nah, lalu dari sisi kemampuan speed charging juga cukup bagus sekali. Adapter charger ini tadi saya tes ke ponsel Samsung Galaxy A36, mulai dari baterai low bed hingga terisi 90%, membutuhkan waktu kurang lebih 1 jam. Nah, lalu dari sisi temperatur tidak ada masalah, menunjukkan sebuah temperatur yang hangat normal baik dari sisi adapter charger maupun ponselnya. Dari sisi kemampuan lainnya juga adapter charger ini mampu menghasilkan nilai ripple yang menurut saya lebih rendah dibandingkan dengan menggunakan adapter charger bawaan iPad yang notabene ini sangat bagus. Ingat ya, ini bawaan iPad saya beli dari iBox 100% asli, tapi nilai ripple-nya lebih rendah unit. Nah, cukup unik. Jadi kemampuan ripple-nya sekali lagi
lebih rendah unit dibandingkan dengan menggunakan adapter charger bawaan iPad. Lalu dari sisi lainnya, misalnya ini juga bisa digunakan untuk charging ke laptop ataupun power bank. Jadi secara keseluruhan performa adapter charger ini cukup bagus sekali, memiliki kemampuan multiple protokol isi daya cepat dengan temperatur yang rendah plus nilai ripple yang rendah, sehingga aman buat semua device yang kita chargingkan. Kecuali tadi saya tes ke laptop Advance Mate X menghasilkan nilai ripple yang di luar naral, tapi itu sudah bawaan dari laptopnya, suka menghasilkan nilai ripple yang tinggi. Mungkin itu ya yang bisa saya jelaskan dalam tes adapter charger unit GAN 120 watt ini. Kalau teman-teman ada pertanyaan atau usulan lain yang sekiranya belum saya jelaskan dalam tes video ini, silahkan menulis di kolom komentar. Kalau teman-teman mau membeli semua alat tes adapter charger unit GAN 120 watt ini ataupun alat tes lainnya, link pembelian ada di deskripsi. Saya Didin, undur diri dulu. Sampai jumpa pada video berikutnya. Terima kasih.